Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, merdeka. Pada hari ini saya mau menyampaikan tentang lambang negara kita, burung Garuda, yang di dalamnya terkandung makna Pancasila. Jadi yang istilahnya disebut sebagai bangsa Indonesia adalah Garuda Pancasila. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada hari ini hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya, karena setelah negara kita merdeka, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus memiliki jiwa Pancasila. Jadi Pancasila itu harus kita jiwai bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu telah menjadi kesepakatan seluruh tokoh-tokoh pendahulu kita, bahwa setelah Indonesia merdeka harus memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada hari ini saya akan mengupas terlebih dahulu tentang burung Garuda. Karena burung Garuda itu memegang peran yang sangat penting di dalam Pancasila. Yang perlu saudara-saudara ketahui, siapa sih yang mempunyai gagasan lambang negara kita Indonesia setelah merdeka ini kok harus burung Garuda? Saudara-saudara, sebenarnya burung Garuda itu gagasan dari atau ide dari Sultan Hamid II, Sultan Pontianak, yang gelar di dalam kesultanannya Syarif Abdul Hamid Kal-Qadri. Nah, pada waktu itu menyampaikan gagasannya diperkenalkan kepada Bapak Presiden Soekarno. Nah, karena Bapak Presiden Soekarno menimbang bahwa burung Garuda itulah sosok yang paling tepat bila digunakan sebagai lambang negara kita, sehingga diputuskan dan disetujui oleh Bapak Presiden Soekarno. Tapi pada waktu Sultan Hamid memperkenalkan kepada Bapak Soekarno itu sifatnya masih polos ya, belum ada jambulnya. Nah, terus Bapak Presiden kita Soekarno, presiden yang pertama, di situ mempunyai usul kalau bisa diberi jambul. Nah, sehingga diberi jambul. Nah, setelah jadi dibuat dan dilukiskan pertama kali dipasang atau dipampang itu pada tanggal 15 Februari tahun 1950 di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan adalah apa sih burung Garuda itu, dan apakah bukti hewannya itu ada betul? Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, hingga saat ini burung Garuda itu tidak diketahui secara pasti
tidak diketahui secara pasti, sehingga banyak perbincangan-perbincangan memperbincangkan tentang burung Garuda, tapi hingga saat ini belum diketemukan secara pasti burung Garuda betulnya itu ada atau tidak. Namun yang jelas, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sebelum burung Garuda ini dijadikan lambang negara, sebelumnya sudah pernah ada. Pada waktu cerita kewayangan, cerita kewayangan suku Jawa, itu burung Garuda itu menjadi tunggangannya, bahasa Jawa tunggangannya Bathara Wisnu. Bathara Wisnu atau Dewa Wisnu. Dibawa kemana saja berada, mau kemana saja tujuan, Wisnu itu selalu menunggang dengan burung Garuda itu. Nah, burung Garuda itu digambarkan sosok yang paling patuh, setia, berani, tidak takut, dan tidak gentar menghadapi halangan rintangan apapun. Nah, terbukti saudara-saudara sebangsa setanah air, kalau sedang berwisata di Jogja, di Jogja mampir ke Candi Prambanan, di situ ada arca burung Garuda. Itu saudaraku sekalian. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kalau kita memperbincangkan tentang burung Garuda, itu keasliannya tidak ada. Itu bisa dikatakan sebuah mitos. Kalau aslinya burung Garuda itu, yang kita ketahui selama ini setiap hari, sebenarnya burung elang itu. Burung elang. Kenapa kok kita samakan dengan burung elang? Ya karena burung elang itu adalah raja dari segala burung. Elang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan burung elang itu bisa terbang antar pulau. Dari Sumatera terbang ke Kalimantan, dari Kalimantan terbang ke Pulau Jawa. Itu burung elang itu sangat mampu. Dan dia kalau sedang terbang, itu bisa menahan lapar sebelum sampai tempat tujuan. Itulah gambaran burung elang. Dan burung elang itu sangatlah kokoh dan sangat kuat, ditakuti dari segala hewan, segala spesies burung-burung itu semua takut dengan burung elang. Bahkan kalau dia mencengkeram sebuah mangsa di bawah terbang yang beratnya seimbang dengan beratnya dia, mampu membawa terbang. Itulah kekuatan burung elang. Jadi agak mirip-mirip burung Garuda itu dengan burung elang. Mungkin dulu sang penemu atau penyetus burung Garuda itu mengambil filosofi daripada burung elang. Hanya bedanya burung Garuda ini yang telah menjadi lambang kita, di situ ada makna-makna di dalamnya. Makna-makna yang sangat penting di dalamnya. Karena di dalam burung Garuda itu menggambarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti contoh yang digambarkan di burung Garuda itu, satu, bulu pada sayap, pada sayap burung Garuda itu ada 17. Itu menggambarkan tanggal 17. Terus yang kedua, bulu pada ekor, pada ekor itu jumlahnya ada 8. Jadi menggambarkan bulan. Nah, terus bulu pada leher itu ada 45. Jadi bulu yang ada di sayap, yang ada di ekor, yang ada di leher, itu menggambarkan 17 bulan 8 tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Itu sudah digambarkan di dalam burung Garuda. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air,
Kenapa burung Garuda warnanya kok harus kuning ya? Nah, di sini satu, Garuda digambarkan sebagai lambang negara, menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jadi sangat tepat kalau burung Garuda bisa dijadikan lambang negara kita ini, karena negara Indonesia adalah negara berpulau-pulau. Jadi burung Garuda lah yang mampu terbang antar pulau. Nah, terus selanjutnya warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kekayaan. Nah itu, jadi semua warna yang tercantum di dalam burung Garuda itu ada filosofinya. Yang ketiga, Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Itu maksud tujuan yang ada di burung Garuda. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Nah itu saudaraku sekalian. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila harus menjiwai tentang kebijakan, pengetahuan, ya, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Nah, barang siapa sebagai warga bangsa yang sudah mempunyai sifat-sifat demikian, itulah warga bangsa seutuhnya berjiwa Pancasila. Itu saudara-saudaraku yang saya cintai, sebangsa setanah air. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku sebangsa setanah air, perlu saya sampaikan kenapa sih burung Garuda di dalam gambarnya yang untuk lambang kita sebagai lambang negara ini kok terbang dengan membawa ya pita hitam yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu maksudnya berterbang di Pulau Sumatera, mengabarkan bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Terbang di Pulau Jawa, ini loh, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Terbang di Kalimantan, terbang di Sulawesi, terbang di Maluku, terbang di NTB, terbang di NTT, terbang di Bali, terbang di Papua, dan seterusnya, mengabarkan, menekankan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, dalam arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua, satu bangsa Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, tetap satu bangsa Indonesia, bangsa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu maksud daripada burung Garuda itu mencengkeram pita hitam yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Terus selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian, burung Garuda di dalam dadanya kok ada lambang-lambang, contoh bintang, contoh pohon beringin, contoh kepala banteng, contoh padi dan kapas, contoh rantai. Apa sih itu? Lambang-lambang yang ada di dada burung Garuda itu. Nah, ini saudara-saudara sebangsa setanah air perlu diketahui. Ini pertama-tama anak-anak milenial perlu mengerti hal ini, karena kita dilahirkan di bumi Indonesia, kita harus memiliki sifat jiwa Pancasila.
Nah, di situ yang ada di tengah-tengah itu bintang ya, bintang. Bintang itu menggambarkan sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang itu melambangkan sila ke-1, sila ketuhanan. Karena luar biasa bahwa Tuhan yang Maha Esa menciptakan langit dan bumi seisinya yang tidak mungkin akan mampu diciptakan oleh makhluk hidup. Itu. Terus yang kedua, rantai ya, rantai. Rantai itu yang ada di bagian bawah ya, ada bagian bawah. Itu melambangkan sila kedua, yaitu sila Persatuan Indonesia. Sila kerakyat peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rantai itu melambangkan sila kedua, yang isinya sila kedua itu adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa peri kemanusiaan. Karena sila ke-1 menggambarkan atau melambangkan sila ketuhanan. Karena Tuhan itu menginginkan bahwa kita sesama hidup itu harus memiliki jiwa peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus pohon beringin itu menggambarkan sila ketiga, sila Persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu menjadi satu untuk memajukan negara dan bangsa kita ini. Terus selanjutnya banteng ya, banteng itu ada di atas sebelah kiri kalau nggak salah ya, sebelah kiri. Nah itu melambangkan sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mau memutuskan segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, diambil mufakat kata yang bulat. Dari suara 2/3 itulah yang dijadikan sebagai keputusan. Yang 1/4 adalah ngikut. Adapun berbeda-beda pendapat itu harus kita tampung karena kita jadikan sepakat kata. Dalam musyawarah harus saling hormat menghormati, itu maksudnya sila keempat. Terus yang kelima padi dan kapas. Padi dan kapas itu adalah lambang dari sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki jiwa yang adil. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh merampas hak-hak seseorang, hargai hak orang lain seperti menghargai hak diri kita sendiri. Itu maksudnya sila-sila keadilan. Nah, itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Tentang lambang burung Garuda, di dalamnya mengandung makna yang begitu luar biasanya. Maka saudara-saudara, mari kita jiwai Pancasila itu. Kita jiwai Garuda Pancasila itu yang ada di dalam benak diri kita sebagai anak bangsa. Supaya kita dapat berpikir dengan jernih. Bila segala sesuatu menemukan hal-hal yang sulit di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita berpaling kepada jiwa kita, kita kan orang Pancasila, kita kan orang yang berketuhanan, kita kan orang yang berperi kemanusiaan, kita kan orang yang berpersatuan dan kesatuan, kita kan orang yang mempunyai musyawarah kerakyatan, kita akan mempunyai jiwa keadilan. Sehingga dari sikap kembali berpikir kepada dasar Pancasila itulah
kita dapat menyelesaikan segala permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita mendapatkan suatu pencerahan. Sebab di dalam lambang Garuda Pancasila yang di dalamnya terkandung makna Pancasila itu, saudara-saudara sebangsa setanah air, itu pilihan yang sangat tepat. Karena kita sebagai bangsa Indonesia diwarisi dari leluhur kita, pendahulu kita yang beragam, berbineka tunggal ika, ya, berbineka, ragam corak, beragam suku, beragam agama, beragam pemahaman. Kalau kita kembali kepada Pancasila, keragaman demi keragaman itu kita kumpulkan menjadi satu, sehingga menjadi indah seperti gambaran yang diciptakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pelangi. Pelangi itu berbeda-beda warna. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada putih, ada biru, dan lain sebagainya. Dia tertapung kumpul menjadi satu, melengkung di atas langit sana. Kita lihat, kelihatannya sangatlah indah. Mari kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini berjiwa Pancasila, supaya kita memiliki bukti dan makna yang sangat indah seperti yang telah digambarkan oleh pelangi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sebangsa setanah air, itulah penjelasan demi penjelasan tentang burung Garuda Pancasila yang di dalamnya terkandung makna yang sangat luar biasa. Maka mari kita pelajari dengan seksama tentang lambang burung Garuda dan kita masukkan di dalam jiwa kita, supaya kita menjadi bangsa yang baik, supaya kita menjadi bangsa yang kuat, supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kebijakan, supaya kita menjadi bangsa yang memiliki pengetahuan, supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kesetiaan, memiliki kekuatan, memiliki keberanian, serta disiplin. Karena itulah himbuan daripada burung Garuda Pancasila yang terkandung di dalamnya. Maka saudara-saudara, saya yakin dan percaya dengan dasar ini mari kita resapi, supaya kita semakin ke depan semakin kuat, semakin ke depan semakin kokoh untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan sampai ketinggalan daripada negara-negara lain. Saudara-saudara sebangsa setanah air, nanti pada video berikutnya akan saya kupaskan ya satu persatu, sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Itu nanti akan saya kupas satu persatu, supaya saudara-saudara ini yang mendengarkan ya. Nah, di dalam video ini yang saya YouTube-kan itu, tolong di share atau di lab atau di bagikan, subscribe, supaya tidak ketinggalan sesi-sesi berikutnya. Dan tolong dibagikan supaya semua saudara-saudara sebangsa setanah air ini mengerti apa yang kami jelaskan pada saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya mengucapkan salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.